Kisah bermula saat aku pulang dari luar negeri. 5 tahun aku merantau setelah ibuku meninggal dunia. Waktu aku baru hampir 3 tahun merantau, aku mendapat kabar ayah sudah menikah lagi. Aku sempat marah kala itu, tapi aku tahu tak seharusnya aku marah karena egoisku. Dulu aku berpikir bahwa rumah itu rumah peninggalan dari keluarga ibu, dan aku mengirimkan banyak uang ke bapakku. Tapi kenapa dia nikah lagi? Padahal ibu baru 3 tahun meninggal, rasa kecewa itulah yang kurasakan. Tapi mau bagaimana lagi, bapak mungkin kesepian. Setelah ibu meninggal, aku anak tunggalnya pun pergi merantau. Lama-kelamaan aku pun bisa menurunkan egoku itu. Setelah 5 tahun merantau, aku pulang ke kampung halamanku. Namaku Budi, usiaku 27 tahun. Status lajang. Aku pulang merantau dari Jepang. Sesampainya di kampung, aku tak langsung pulang. Dengan masih menenteng tas bawaanku, aku pergi ke makam ibuku. Di situ tampak makam dengan rumput yang tinggi-tinggi. Aku pun membersihkannya, merapikan, dan mendoakan almarhum. Aku cerita kehidupanku di Jepang di makam ibu. Aku memutuskan merantau saat itu karena kesedihanku ditinggal ibu. Setelah itu berjam-jam aku di makam, aku pun pulang ke rumah. Aku disambut bapak dan ibu tiriku. Bapak bertanya kenapa baru sampai. Aku pun menjawab aku mampir ke rumah ibu dulu. Di situ bapak dan ibu tiriku. Seketika diam, aku pun bersalaman dengan keduanya dan langsung masuk. Semua telah berubah. Dulu, rumah kita sederhana. Sekarang sudah rapi dan besar. Rumah dengan 2 lantai. Dan terdapat salon kecantikan di teras sebelah depan. Bapak pun mengikutiku, menunjukkan kamarku di lantai atas. Aku pun masuk kamar dan istirahat. Sore hari pun aku bangun, aku mandi dan setelahnya aku keluar rumah untuk keliling kampung dengan sepeda motor. Masih banyak yang mengenaliku. Mereka pun menegurku dan sesekali aku berhenti untuk sebatas ngobrol. Saat hampir maghrib pun aku pulang. Aku langsung ke kamar untuk bersantai. Malamnya bapak memanggilku untuk makan bareng di bawah. Aku pun mengiyakan ajakannya itu. Sambil makan aku terngiang ibu. Dulu kita selalu makan bersama seperti ini dengan kondisi yang sederhana. Sekarang sudah kondisi kita seperti ini, ibu digantikan orang lain. Sejenak aku termenung. Bapak menepuk pundakku membuyarkan lamunanku itu. Bapakku bernama Rustam, usianya 53 tahun. Bapak mengenalkan aku dengan ibu tiriku. Namanya Ratih, usia 32 tahun. Perbedaan usia mereka memang jauh sekali. Ratih ini beda kecamatan dengan kami. Bapak menjelaskan semuanya. Namun ada beberapa hal yang bapak tidak jelaskan soal Ratih ibu tiriku. Entah bapak tak tahu, atau bapak tak ingin menceritakannya. Salah satunya, Ratih dulunya bekerja di karaoke, Ratih juga dulunya bandel. Kenapa aku bisa tahu? Sebenarnya dari zaman sekolah aku sudah tahu tentang dia. Ratih sering dibawa kakak kelasku. Saat kita sedang ada acara minum dulu, mungkin dia tak mengenalku. Tapi aku tahu betul siapa dia. Tapi aku tak ingin mempermasalahkan itu, aku pura-pura saja tak mengenalnya. Aku pun berkenalan dengannya, dengan sikap dinginku. Kita pun makan bareng di situ. Selesai makan, bapak mengajakku ngobrol berdua di ruang tamu. Di situ bapak memberikan buku tabungan dan kartunya. Bapak menjelaskan bahwa bapak menggunakannya untuk membangun rumah. Dan dia juga mengambil beberapa untuk beli sawah, serta salon di depan untuk Ratih. Aku pun hanya mengangguk saja. Sisanya dia kembalikan ke aku. Aku pun menawarkan untuk dia ambil lagi kalau mau. Tapi dia menolaknya, kata dia, mencukupi kebutuhan lewat sawah dan salon yang dikelola Ratih itu. Akhirnya aku pun mengambilnya. Aku pun izin ke bapak untuk kembali ke kamar. Keesokan harinya aku bangun tidur dan siap-siap untuk pergi. Aku mencari bapakku. Aku memanggil-manggil tapi tak ada. Datanglah Ratih menghampiriku. Dia mengatakan bapak sudah pergi. Bapak ke sawah. Aku hanya mengangguk saja. Entah pikiranku atau emang sikap dia begitu. Dia agak lebay di depanku. Aku pun pergi ke rumah temanku untuk mengantar titipannya. Siang pun aku pulang, rumah dengan kondisi sepi.
Aku duduk di depan TV. Tak lama keluarlah Ratih dari kamar mandi, memakai handuk. Dia kaget melihatku. Begitu juga aku. Sejenak aku melihat ke arahnya. Aku sempat terpukau. Aku pun tersadar kembali. Dia pun hanya merespon tersenyum. "Budi, kamu udah pulang ya?" ucapnya kepadaku. Dan aku hanya mengangguk saja. Dia pun permisi lewat di depanku. Aku yang bersikap dingin pun sedikit mencuri pandang ke arahnya. Bagaimana tidak dengan kondisi seperti itu? Sekilas tentang Ratih. Ratih itu sosoknya tinggi, kulit putih, sedikit berisi, kaki dan lehernya panjang, serta bemper depan belakang tebal dan padat. Zamanku sekolah pun dia bisa dibilang primadona di tongkronganku. Dia sudah lulus, tapi sering diundang saat kami ada acara. Aku sempat heran. Bagaimana Bapak bisa kenal Ratih dan Ratih mau menikah dengannya? Padahal Bapak sudah berumur, masa gantengnya pun sudah terlewat. Aku pun melihat Ratih keluar dari kamar dan menuju salon. Sesekali aku meliriknya, dan dia seperti tahu dan tersenyum. Tak lama aku pun kembali ke kamarku. Di kamar aku jati kepikiran soal itu, kebayang kejadian tadi. Pikiranku nampak kacau. Tak lama pintu ada yang menggetok. Aku pun membuka pintu, ternyata Ratih. "Kamu sudah makan belum?" tanyanya. "Belum," jawabku singkat. "Turun yuk. Aku udah memesan 2 bakso. Aku tak masak hari ini," ungkapnya. "Nanti aja," jawabku. "Harus sekarang, nanti keburu dingin dan gak enak." "Ayolah," ucapnya merayu. Aku pun akhirnya mengiyakan ajakannya itu. Aku pun turun. Di bawah dia menyiapkannya. Kami pun makan berdua di meja makan. Terlihat jelas sesuatu di depanku. Dia menggunakan daster dengan kerah lebar. Aku yang melihat itu, mataku sesekali melirik mencuri pandang. Dia pun membuka obrolan, menanyakan soal kehidupanku di Jepang. Dia memang pintar mencari obrolan. Akhirnya sedikit-sedikit kita ngobrol. Dia sebenarnya enak untuk diajak ngobrol. Usianya pun tak jauh dariku. Tetapi mataku selalu melirik ke arah sesuatu, entah disengaja atau tidak. Tapi seperti sengaja diperlihatkan. Aku makin sering meliriknya. Saat bakso mau habis dia berkata sesuatu. "Mau minum apa? Air dingin, teh, atau susu?" Aku yang sedikit tak sadar respek bilang susu. Aku pun salah tingkah sendiri. Air dingin aja," ucapku meralat ucapanku. Dia pun sambil tertawa melihat ekspresiku seperti itu. "Kalau mau susu juga boleh," ucapnya sambil senyum-senyum. Aku pun grogi dan malu. Dia berdiri dan mengambilkan aku air dingin. Setelah selesai dia merapikan bekas makan kami. Aku melanjutkan dengan merokok di depan TV. Kagetnya dia pun ikut duduk dan ikut pula merokok. Dengan sikap tenang dia merokok di dekatku. Dan dia mengajakku ngobrol ke sana kemari. Aku pun memberanikan diri untuk membahas soal dia dan Bapak. "Kenapa kamu bisa kenal dengan Bapak? Kok bisa kamu menikah dengan Bapak?" Dia pun menjawabnya mengenal Bapak karena sebuah insiden. Dulu Bapak pernah menolong dia saat dia jadi korban tabrak lari. Bapak yang melintas di situ, dikepung warga. Agar Bapak mau tanggung jawab, membawanya berobat. Bapak pun mau membawa dia berobat. Bapak pun berinisiatif memberikan uang, menanggung kehidupannya selama dia masih dalam pengobatan. Dia bilang dulu kakinya patah dan Bapak menanggung semua pengobatan dan kebutuhan dia sehari-hari. Tak hanya itu, Bapak juga menawari untuk menikah dengannya. Bapak juga menawarkan membuatkan salon jika dia mau menikah. Awalnya dia menolaknya, tapi Bapak terus meminta kepadanya. Karena merasa tak enak, akhirnya dia mau menikah dengan Bapak. Mendengar itu, aku sedikit terenyuh. "Tapi inilah takdir, aku pun akhirnya ketemu kamu," ujarnya sambil tertawa. Aku pun hanya menyambut dengan tawa. Kami pun akhirnya ngobrol-ngobrol lama di depan situ. Kita akhirnya bisa tertawa-tawa bersama karena keasyikan ngobrol dan membahas kesana kesini. Akhirnya kami pun memutuskan untuk melakukan kegiatan kreatif di depan TV. Kita mulai berkreativitas membuat kreasi kreatif. Aku yang cupu, butuh banyak bimbingannya. Dia pun membimbing.
Membuat kegiatan kreativitas berkreasi pun menjadi kreatif. Dia bisa membawa ke puncak-puncak kreasi. Aku mengikuti bimbingan itu dengan baik tanpa melawan. Setelah selesai, dia tertawa kecil. Dia mengajakku pindah dari situ. Aku pun menurutinya dan mengikutinya. Awalnya aku berpikir kalau nggak di kamar bapak, pasti di kamarku. Ternyata beda. Dia mengajakku naik ke atas ke bagian atas rumah di rooftop. Kami pun berkegiatan berkreativitas membuat kreasi di tempat terbuka. Meskipun kondisi saat itu sedang gerimis, tetapi kegiatan kreativitas tetap lanjut. Diiringi gerimis rintik-rintik kami berkreasi di alam terbuka. Lebih dari 1 jam di situ, dengan berbagai posisi dalam berkegiatan berkreativitas. Setelah hampir 2 jam kami menyudahi. Dia berkata biasanya jam segini bapak pulang dari sawah. Aku pun hanya mengangguk. Sebelum dia pergi dia berpesan, nanti malam jam ke-10. Dia menungguku di sini. Kita berkegiatan lagi, membuat kreativitas ditemani bulan dan bintang, ungkapnya sambil tersenyum. Aku pun hanya membalas senyuman dan mengiyakan ucapannya itu. Aku pun bergegas balik ke kamar dan segera mandi. Aku di kamar tersenyum-senyum sendiri, mengingat dia dan cara dia membimbing membuat sebuah kreativitas. Sebenarnya aneh, tapi memang sesuatu yang beda. Malam pun akhirnya tiba. Sesuai dengan kesepakatan aku pun datang ke sana. Tak lama dia pun datang. Kita ngobrol sambil merokok di sana. Tak lupa dia membawa minuman dingin. Kita ngobrol di bawah cahaya bintang dan bulan malam itu. Setelah sebatang rokok habis, kegiatan kreativitas berkreasi itu dimulai. Dengan penuh semangat aku melanjutkan kegiatan kreativitas berkreasi itu. Semalam penuh kegiatan kreatif itu dilakukan. Seperti tak ada rasa ngantuk atau kecapean, kegiatan itu penuh semangat. Hari demi hari kegiatan kreativitas berkreasi itu terus terjadi. Tempat dan situasi berubah-ubah. Bahkan sampai saat ini pun kegiatan kreativitas berkreasi itu masih terjadi. Sekian cerita ini. Disclaimer, cerita ini pribadi dari narasumber. Jika ada kesamaan nama itu hanya sebuah kebetulan saja. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Anggap cerita ini hanya sebuah hiburan semata.